Buka aja di YouTube Umi Iren Handono mantan biarawati yang memegang perubahan Bible tahun ke tahun. Masa buka YouTube-nya Umi Iren Handono, sedangkan Umi Iren Handono sendiri itu biarawati, tapi dia nggak lulus. Dia bohong, mantan biarawati, dia nggak pernah jadi biarawati. Terus kalau dia memegang perubahan Bible dari tahun ke tahun, itu tahun berapa Bible yang dirubah? Paling itu terjemahannya. Kalau terjemahan itu kan itu bahasa Indonesia contohnya. Itu kan menyesuaikan dengan ejaan baru. Contohnya ejaan yang lama kan disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi nggak ada yang dirubah dari versi aslinya. Maknanya tetap sama. Jadi sama juga dengan kitab Al-Quran. Terjemahannya itu jelas ada perubahan-perubahan juga. Walaupun mungkin versi aslinya nggak berubah. Kayak gitu loh. Jadi nggak usah itu dipakai alasan dan mengatakan Bible itu dirubah dari tahun ke tahun. Itu nggak ada buktinya cuy. Sekarang pertanyaannya nih. Ya. Kalau di kitab sucinya mengatakan besok nih kalau kiamat yang dibunuh nih sama Tuhannya orang Kristen nih yang dibunuh nih. Ini orang-orang yang suka makan babi kan? Ya. Memang kelihatannya hanya soal makanan, tapi kembali ke buku petunjuk tadi. Kalau kita sepakat bahwa PL dan PB ini adalah sebuah kesatuan, tidak bisa dong teman pendeta saya, jemaat saya bilang, lupa itu kan perjanjian lama. Lah kalau perjanjian lama dan perjanjian baru ini memang harus dipisahkan, ya disobek aja kita pakainya perjanjian baru, tidak usah pakai perjanjian lama. Pak, gini saya kasih tahu ya, bahwa di dalam PL itu memang babi itu tidak boleh dimakan. Itu aturan bagi orang Israel. Tapi aturan-aturan dalam Alkitab itu berubah. Kenapa berubah? Karena sudah ada digenapi. Pada zaman Kejadian, manusia hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Tidak boleh makan daging-daging. Tetapi pada zaman Nuh, peraturan ini dibaharui. Bagaimana Nuh diizinkan makan binatang? Semuanya diizinkan. Kecuali binatang yang tidak mengeluarkan darah atau tidak mati, yang masih bernyawa, langsung dimakan. Itu nggak boleh. Aturan pada zaman Nuh ini dibaharui lagi pada zaman Imamat. Di Imamat, di situ dikatakan bahwa unta, kelinci, pelanduk, babi, itu semuanya haram. Tidak boleh dimakan. Aturan ini diberikan kepada orang Israel. Tetapi aturan ini dibaharui lagi ketika ada di sidang Yerusalem. Di sidang Yerusalem terjadi masalah. Bagaimana orang Yahudi menuntut orang non-Yahudi yang percaya Yesus harus sunat dan tidak boleh makan babi, unta, pelanduk, dan juga tidak boleh memakan barang-barang haram lainnya. Tetapi ternyata disampaikan oleh Roh Kudus sendiri melalui para rasul bahwa semuanya boleh kamu makan. Yang tidak boleh adalah yang dipersembahkan pada berhala dan juga yang mati dicekik. Paham sampai di sini? Maka peraturan dalam Alkitab jelas kita harus pahami secara menyeluruh, nggak boleh sepotong-potong. Lalu apakah PL harus disobek? Enggak lah Pak. Ngapain disobek? Kalau itu membuat kita mengenal penggenapan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Jadi pahami Alkitab secara menyeluruh, jangan sepotong-potong atau sepenggal dusta aja. Oke, saya akan jawab pertanyaan ini ya, berubah-ubah terus sampai hilang keasliannya. Ya nggak kayak gitulah cuy. Jadi kayak gini, perubahan-perubahan yang saya bilang soal makanan kemarin itu terbatas sampai kitab Wahyu. Yang belum tahu kitab Wahyu, jadi Alkitabnya orang Kristen tuh dari Kejadian sampai Wahyu. Nah dari Kejadian sampai Wahyu itu pewahyuan tuh progresif. Dari yang sebelumnya saya bilang boleh makan ini, nggak boleh makan itu dan lain-lain, itu berhenti di kitab Wahyu, tidak lebih. Setelah kitab Wahyu yang mana ditulis tahun 100 Masehi, itu sudah tidak ada perubahan lagi, tidak ada pengurangan atau penambahan lagi. Dan kalau ada kitab atau tulisan yang berbeda setelah kitab Wahyu, itu jelas kitab yang tidak dari Tuhan yang Kristen sembah. Perjanjian lama sama yang sekarang berarti masih sama ya. Nah ini pertanyaan yang sebenarnya pasti ditanyakan sama orang yang nggak ngerti apa itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi dipikirnya pasti perjanjian lama itu dirubah menjadi perjanjian baru.
Dan kemudian perjanjian lama dihilangin dan pakainya sekarang perjanjian baru. Padahal ini pertanyaannya jelas-jelas keliru. Karena gini guys, perjanjian lama itu berisi tentang sesuatu nubuatan kisah yang mempersiapkan atau menubuatkan datangnya sang juru selamat, yaitu Mesias itu. Dan kemudian semua yang dikatakan dalam kitab Nabi yang ada di perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru berisi tentang Yesus Kristus dan pelayanan para muridnya karena mereka menantikan Mesias dan datang, yaitu Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu sendiri. Kemudian kisahnya itu melanjutkan penantian kepada kedatangan Yesus kedua kali yang diperjelas dalam kitab Wahyu yang mana menubuatkan akhir zaman di mana Yesus akan datang kedua kali. Itu kira-kira mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru, dan itu dari abad pertama sampai sekarang tetap sama. Apalagi perjanjian lama itu sama persis dengan kitab Tanak yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi atau agama Yahudi. Jadi bagian mana sebenarnya yang dirubah? Nggak ada guys. Itu dari saya, terima kasih semuanya.